Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar di tema yang ketiga, benda di sekitarku. Tema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku dalam pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang telah kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya, silakan dicermati. Lanjut. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita masih akan membahas mengenai perubahan wujud benda ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai praktik membuat gulali. Kalian bisa mencobanya juga di rumah ya. Nah, gulali, apa itu gulali? Ada yang pernah makan gulali? Ya, gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah untuk membuatnya. Sambil membuat gulali, coba kalian cermati perubahan wujud yang terjadi ya. Nah, untuk membuat gulali, alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah ada 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan dan juga tusuk sate. Nah, berikut adalah cara untuk membuatnya. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan ya. Tapi apabila tidak memakai pewarna juga tidak masalah. Kemudian, cara yang kedua adalah aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api yang sedang ya. Jadi apinya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Kemudian aduk-aduk terus sehingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonannya mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kalian sukai. Nah, ini tadi adalah cara untuk membuat gulali ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini juga mengenai perubahan sifat pada proses pembuatan gulali. Tadi kalian telah melakukan dan mencermati cara membuat gulali ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Nah, peristiwa ketika pembuatan gulali itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya ini peristiwa ketika gula putih dipanaskan kemudian butiran gula tidak terlihat lagi. Nah, di sini perubahan wujud yang terjadi adalah mencair ya. Kemudian yang kedua ada gula cair kemudian dibentuk dengan menggunakan tusuk sate dan kemudian akan mengeras. Ini perubahan wujud yang terjadi adalah membeku ya. Jadi perubahan wujudnya adalah dari benda cair menjadi benda padat. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah air yang berkurang ketika dididihkan. Nah, ini perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Jadi air tersebut tidak menghilang ya, tapi airnya ini berubah menjadi
uap. Jadi perubahan wujud yang terjadi adalah menguap atau perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Seperti itu ya. Nah, makna singkat bersatu. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke tentunya memiliki budaya ataupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Namun, keberagaman tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam negara kita ini. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Sama seperti semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita juga harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara meskipun kita datang dari latar belakang yang beragam. Persatuan dan kesatuan dapat dilatih mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran yang beragam di rumah, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keberagaman suku bangsa dan juga budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi kita sendiri. Nah, ini tadi ada ini anak ya, hak dan kewajiban. Nah, antara hak dan kewajiban itu yang harus kita dahulukan adalah kewajiban. Hak itu kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah itu baru kita mendapatkan haknya. Seperti itu ya. Dan di lingkungan kita juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat memecah persatuan. Ya, keberagaman di negara kita ataupun di lingkungan kita itu memang banyak sekali ya, karena negara kita adalah negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan Indonesia merupakan negara yang sangat beragam ya, ada banyak sekali keberagaman di Indonesia, tetapi kita harus tetap menjadikan itu sebagai kelebihan ya, bukan malah untuk memecah persatuan kita. Nah, berikut adalah contoh kegiatan tolong-menolong yang bisa dilakukan di rumah ya, karena tolong-menolong ini merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, berikutnya contohnya, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan rumah. Nah, dengan kerja bakti ini selain dapat membuat rumah kita menjadi bersih, juga akan mempererat persatuan dan kesatuan kita ya, antar anggota keluarga. Kemudian yang kedua, rukun ketika bermain bersama adik dan juga kakak. Yang ketiga, membantu ibu memasak dan mencuci piring. Kemudian membantu adik saat kesulitan mengulang pelajaran. Dan yang kelima, membantu ibu menjaga adik yang masih kecil. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan tolong-menolong di rumah yang dapat kita lakukan ya. Nah, ketika kalian di rumah, kalian juga harus selalu menerapkan ini ya, kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini. Misalnya adalah kegiatan tolong-menolong. Iya. Lanjut ya. Estafet bola. Nah, ini adalah mata pelajaran PJUK ya. Untuk mata pelajaran PJUK nanti akan kalian dapatkan secara lebih jelas di mapel PJUK ya. Nah,
Sekarang saya hanya akan menyampaikan sedikit mengenai materi PJOK, ya estafet bola ya. Ini kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri atas 4 orang. Kemudian setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak yang kedua. Anak yang kedua menggiring bola ke arah anak yang ketiga. Kemudian anak yang ketiga menggiring bola sampai batas yang terakhir. Setelah sampai di batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju ke gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Jadi ini menggunakan estafet ya nak ya. Menggiring bolanya menggunakan estafet dari anak 1 sampai anak keempat. Kemudian setelah sampai di anak yang keempat, bolanya ditendang ke arah gawang. Dan yang paling cepat ialah pemenangnya. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut ini. Nah, ini adalah cara untuk menggiring bola ya. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, seperti ini ya. Jadi, yang digunakan untuk menggiring bola adalah kaki bagian luarnya ya, yang ini. Ini bagian luar, kemudian kalau ini adalah bagian dalam. Nah, kemudian cara yang kedua adalah menggiring bola dengan kaki bagian dalam seperti ini ya. Kalau ini tadi adalah kaki bagian luar, nah kalau yang ini adalah kaki bagian dalam. Menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, ini ya. Nah, di atas kaki, di atas telapak kaki kalian ini namanya adalah punggung kaki. Ini ya, nak ya. Nah, seperti itu. Ya. Materi kita sudah selesai ya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan kepada ustadzah. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat, tetap jaga iman dan imun kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.